selamat siang teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Berjumpa lagi dalam acara podcast Perdosi Denpasar bersama saya Dr. Nara. Pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit yang sering dialami oleh masyarakat. Terkadang kita pun juga pasti pernah mengalami, yaitu mengenai tentang nyeri kepala. Nah, pada siang ini saya membawa narasumber, salah satu staf dokter neurologi RSUP Sanglah, yaitu Dr. Nimade Dwita Pratiwi SPN. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya? Halo, siang semuanya. Siang Dokter Nara. Siang. Ya, astengkara sehat Dokter Nara. Di tengah-tengah pandemi ini kita harus selalu sehat. Ya benar dok, semoga kita selalu sehat ya dok ya. Oke dok, untuk mempersingkat waktu kita akan bahas mengenai tentang nyeri pinggang dokter. Mungkin nanti kita akan bahas apa itu pengertian nyeri pinggang, kemudian keluhan-keluhan nyeri pinggang sehingga harus kita segera ke dokter, dan tentunya nanti ditutup dengan penanganan nyeri pinggang seperti apa dok ya. Ya. Oke, dokter, kita mulai saja. Untuk pertama itu definisi nyeri pinggang itu seperti apa ya dok sebenarnya? Apakah nyeri pinggang itu pada seluruh bagian tubuh belakang atau ada batasan-batasan tertentu kita mengatakan bahwa seseorang itu mengeluh nyeri pinggang dokter? Oke, ya. Makasih Dokter Nara. Jadi isinya nanti dari pembahasan kita ini pasti kita lebih tujukan ke masyarakat ya, masyarakat awam ya Dokter Nara ya. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, jadi kita mulai dari apa sih itu nyeri pinggang gitu. So gimana sih batasannya? Yang pasti nyeri pinggang, nanti ada nanya, kalau saya nggak punya pinggang, saya bisa nyeri pinggang nggak? Ya benar. Jadi kalau memang dari istilahnya kita, istilah medis atau istilah di bagian saraf itu, nyeri pinggang itu kita sering sebut dengan nyeri punggung bawah atau low back pain. Di bahasa Inggris kan low back pain. Ya, batasannya itu biasanya kita pakai dari tulang iga terakhir kita ya di paru-paru ini sampai ke tulang ekor. Nah, itu kita batasi namanya punggung bawah. Jadi semua nyeri di daerah situ yang bersumber di daerah itu kita bisa bilang nyeri punggung bawah atau dalam bahasa sehari-hari di masyarakat namanya nyeri pinggang. Ya benar dok. Kalau bahasa Balinya sakit bangkiang Iya, biasanya dibilang ya, sakit banget. pasien datang tuh dok tiang sakit bangkiang. Nah seperti itu berarti terfokus pada di daerah belakang bagian bawah, di bawah dada ke belakang nih dok ya, sampai pantat mungkin ya dok Iya, ya. Oke. benar. Nah nyeri pinggang itu sebenarnya ada pembagian enggak sih dok? Modelnya istilahnya sumber nyeri pinggang itu kan banyak nih, pinggang tuh banyak, ada struktur, ada otot, ada tulang. Apakah nyeri pinggang ini bisa dibagi-bagi lagi untuk memperjelas dari sumber penyebab nyeri pinggang tersebut? Iya, benar. Kalau yang sering kita dengar kan masyarakat tuh pasti nanya, dokter pinggang saya sakit, saya saraf kejepit ya? Jadi identik sekali ya Dokter Nara ya, nyeri pinggang itu dengan saraf kejepit. Itu tidak sepenuhnya itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Jadi gini, area di pinggang kita itu kan banyak ada struktur ya, ada tulang, ada otot, ada tendon atau urat, kemudian ada memang saraf-saraf juga, ada bantalan tulang gitu ya. Jadi kalau kita bagi atau kita perinci, tidak selalu keluhan nyeri pinggang itu berarti saraf kejepit. Itu satu. Jadi supaya masyarakat tidak selalu bilang nyeri pinggang itu adalah saraf kejepit. Yang kedua, selain saraf kejepit yang memang merupakan bagian dari nyeri pinggang juga bisa diakibatkan karena penyebab lain. Jadi bisa dari otot. Otot kaku misalnya, Dokter Nara. Atau dia uratnya kaku. Kalau kita bilang tendon, atau kita bilang dia ada masalah pada bentuk tulang. Jadi bisa orang itu dari kecil punya kelainan struktur seperti skoliosis, atau tulangnya itu agak miring gitu, juga bisa membuat nyeri pinggang. Jadi tidak semata-mata bahwa nyeri pinggang itu adalah saraf kejepit. Kalau kita ngomong bahasa medis ya, kita biasanya bagi 3 Dokter Nara. Nyeri pinggang itu ada yang satu, sifatnya itu tidak spesifik seperti tadi, bisa karena otot, karena urat. Kemudian yang kedua bisa sifatnya saraf yang kejepit. Ya, orang-orang katakan, tapi itu harus gejalanya khas.
Nanti gejalanya mungkin belakangan ya. Gejalanya khas seperti gejala saraf kejepit. Kemudian yang ketiga ada nyeri pinggang dengan tanda bahaya kalau kita bilang, atau dengan red flag, bendera merah. Iya. Itu biasanya apa sih red flag itu yang perlu kita waspadai atau masyarakat juga waspadai. Misalnya satu, nyeri pinggangnya kok lama, kemudian tambah berat sampai tidak bisa aktivitas. Kemudian si pasien ini ada berat badannya sampai menurun. Kemudian dia juga susah kencing, susah BAB. Kemudian kok ada lemes kakinya gitu. Itu juga adalah tanda-tanda bahaya. Jadi secara umum kita bagi seperti itu. Berarti secara umum dibagi 3 gitu dok ya kasarannya. Berarti nyeri pinggang non spesifik kasarannya hanya terlokalisir biasanya dokter ya. Bener. Kemudian yang kedua nyeri pinggang dengan ada rasa penjalaran ke salah satu kaki biasanya dok ya. Yang ketiga nyeri kepala dengan tanda bahaya. Nyeri pinggang. Nyeri pinggang, mohon maaf, nyeri pinggang dengan tanda bahaya, yaitu ada panas, kemudian penurunan berat badan, tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, atau ada kelemahan kaki. Jadi saat itu kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, berarti harus segera ke dokter. Seperti itu ya dok ya? Benar, Dokter Nara. Iya. Nah dok, nih banyak. Faktor resiko apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa menderita nyeri pinggang? Kan itu banyak nih, banyak tanya, dok kenapa saya bisa sakit pinggang ya dok ya? Nah, itu kan sering sekali pertanyaan pada masyarakat. Iya, benar. Jadi sakit pinggang itu bisa menyerang semua usia. Dari biasanya kita sih bilang dari usia dewasa atau dewasa muda ya, sekitar 20 tahun sampai usia tua. Dan apa aja sih biasanya atau siapa saja sih yang biasanya kena nyeri pinggang? Satu, dia bisa kalau dari segi jenis kelamin misalnya, memang lebih sering pada wanita. Yang kedua, dari segi porsi tubuh Dokter Nara. Jadi misalnya berat badannya agak berlebih, ya kayak saya berarti dok ya. ya, nggak maksud sih maksudnya. Soalnya dokter melihat ke saya jadi kesannya fokus ke Dokter Nara. Berat badannya agak berlebih, nah dia juga beresiko akan nyeri pinggang. Kenapa? Semakin berat kita berlebih, otomatis beban di tulang belakang ini, kan itu sebagai penyangga tubuh ya, dia akan semakin berat. Nah itu yang bisa membuat orang itu mudah nyeri pinggang. Kemudian faktor lain misalnya pekerjaan, tukang atau pekerja lapangan yang sering dia bungkuk, kemudian mengangkat berat, kemudian berdiri lama atau duduk lama, pekerja kantoran pun bisa. Jadi jangan saya kan padahal kerjanya cuma depan komputer ya dok ya, apalagi WFA seperti ini saya cuma duduk lama, kok saya bisa nyeri pinggang? Nah, itu juga faktor resiko. Jadi duduk lama lebih dari 2 jam sepanjang hari, ditambah misalnya udara kamarnya dingin gitu dengan AC, itu pasti mencetuskan nyeri pinggang. Di samping misalnya memang si pasien ini ada riwayat seperti Dokter Nara dan kita tadi bahas, ada riwayat penyakit keganasan atau riwayat penyakit, kalau kita bilang penyakit sistemik seperti demam atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi perlu juga setiap masyarakat itu menyadari dia punya riwayat penyakit apa sih yang bisa berpotensi membuat nyeri pinggang. Oke, ya benar-benar sekali dok ya. Nah melanjutkan tadi dok, ada pembagian nyeri pinggang itu kan ada 3, dokter bilang tadi. Apakah ada ciri-ciri khasnya dari ketiga tipe dari nyeri pinggang ini supaya masyarakat itu bisa waspada? Oh ini hanya nyeri pinggang biasa, oh ini harus segera ke dokter. Nah seperti itu ada nggak dok perbedaannya? Jadi apa nyeri pinggang yang mungkin bisa dianggap tidak bahaya atau yang ringan atau yang nyeri pinggang dengan bahaya. Jadi misalnya satu, dari segi usia. Kalau dari segi usia masih muda, tidak ada riwayat trauma yang signifikan, dalam artian tidak ada kecelakaan, tidak ada jatuh dari ketinggian sekian meter. Pekerjaan dia ringan dalam artian tapi sering duduk lama, sering mungkin membungkuk gitu ya. Dan nyerinya itu lebih terlokalisir di area pinggang bawah, punggung bawah. Iya. Tidak ada keluhan susah kencing, tidak ada keluhan berat badan menurun, seperti itu kita bisa kategorikan nyeri pinggang yang non spesifik. Berarti bisa tidak harus segera ke dokter ya dok ya. Berarti bisa diterapi mungkin untuk istirahat dahulu, benar. Tidak harus buru-buru harus ke dokter seperti itu ya dok ya. Apalagi kalau dia masih bisa aktivitas mandiri seperti biasa. Kita bisa di rumah dulu, misalnya minum
pereda nyeri yang ada di rumah Bisa. bisa. Mau diberikan kompres hangat pun juga bisa gitu Dokter Nara. Satu. Kemudian kalau dia nyeri pinggangnya itu ada tanda bahaya seperti tadi, ada dia susah kencing, susah buang air besar, ada kelemahan pada kaki, kemudian dia ada riwayat penyakit keganasan yang dulu, kemudian dia ada riwayat demam, kemudian ada nyeri pinggang yang menjalar satu kaki, seperti Dokter Nara dan kita tadi bahas, menjalarnya itu sampai ke ujung jari, terus terasa kesemutan, kebas, panas, terbakar, pokoknya sangat mengganggu. Itu juga tanda harus segera periksa ke dokter. Berarti itu dua istilahnya yang mana patokan kita bahwa seseorang harus segera menemui dokter jika mengalami keluhan tersebut ya Dok ya. Berarti tapi saya baca itu kan hampir 80% orang itu lebih cenderung nyeri pinggangnya adalah tipe non spesifik, istilahnya hanya terlokalisir Dok ya. Mungkin karena pengaruh aktivitas seperti dokter bilang, duduk lama, apalagi sekarang work from home, jadi lebih banyak di depan komputer sehingga menyebabkan nyeri pinggang itu terlokalisir. Benar Atau salah mengangkat benda mungkin Dok nih. Benar banget. Jadi salah posisi sehingga menyebabkan nyeri pinggang tersebut. Oke. Kemudian ini sudah, kemudian faktor risiko sudah Dok, gejala sudah. Nah ini ada sering pertanyaan seperti ini Dok. Kadang-kadang kan ada pasien pasti, Dok saya sakit pinggang, yang perlu ronsen kan? Nah itu kan sering sekali pertanyaan itu. Jadi baru nyeri pinggang, mintanya selalu ronsen. Nah menurut dokter itu pemeriksaan apa saja sih yang bisa mendukung suatu nyeri pinggang atau menegakkan suatu nyeri pinggang yang perlu dilakukan oleh pasien yang sudah mengalami nyeri pinggang mungkin yang sudah agak lama, apakah itu perlu ronsen, MRI, nah seperti apa tahapannya dokter? Ya benar banget Dokter Nara. Jadi banyak memang sugesti ya di masyarakat kita kalau dia tidak ronsen, pokoknya kalau sakit pinggang harus ronsen, biar sekali, lebih tenang gitu ya. Tapi tidak semua keluhan nyeri pinggang harus dironsen. Seperti tadi, misalnya dia baru nyeri pinggangnya, kejadiannya kalau kita bilang akut atau baru beberapa hari ya, kurang dari 2 minggu, kemudian kita lihat keluhannya tidak berat seperti tadi non spesifik, dia masih bisa aktivitas biasa, itu belum indikasi. Tapi jika satu, nyeri pinggang memang sudah berlangsung lama Dokter Nara. Kalau kita bilang istilahnya kronis, itu biasanya sih di atas 3 bulan. Nyeri pinggang hilang timbul 3 bulan. Kemudian dia ada gejala seperti yang tadi kita bahas, gejala-gejala itu ya, yang merah-merah ya. Ya benar. Atau gejala nyeri yang menjalar. Pertama kita bisa lakukan ronsen. Ya, atau dia ada riwayat trauma. Misalnya, saya kemarin kecelakaan Dok, sekarang sakit pinggang. Oh gitu. Berarti ya ada cocok. Jangan-jangan itu ada fraktur atau patah tulang, itu kita bisa segera lakukan ronsen. Biasanya sih kita ronsen biasa dulu Dokter Nara. Jadi untuk melihat struktur tulang, untuk melihat bagaimana struktur otot. Nah kalau memang kita curiga ada misalnya penyempitan celah tulang, kemudian otot-ototnya kaku di sekitar tulang itu, kita bisa lanjut ke MRI. MRI itu adalah pemeriksaan yang lebih detail. Jadi kalau ronsen kan hanya melihat tulang, hanya melihat celah tulang, hanya melihat otot. Kalau MRI melihat bantalan tulang. Nah, bantalan ini yang sering istilahnya sering melewati tempatnya. Kalau pada nyeri pinggang yang kejepit, saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu adalah adanya kan tulang-tulang belakang kita itu punya bantalan. Ya Dokter Nara ya. Iya benar. Tulang-tulang terus di tengah-tengahnya ada bantalan. Bantalannya itu keluar jalur, nah dia akan menekan saraf yang lewat di sekitarnya. Itu yang namanya saraf kejepit. Nah itu ya diperjelas bahwa saraf kejepit itu adalah penekanan dari bantalan tulang-tulang tersebut. Benar. Yang jelas terlihat dari MRI. Gitu. Oke. Berarti saya perjelas lagi Dok ya, berarti setiap pasien nyeri pinggang atau seseorang yang mengeluh nyeri pinggang itu tidak perlu langsung di ronsen. Betul. Harus diobservasi dulu dan dilihat tipe nyerinya. Benar. Jika hanya tipe nyerinya terlokalisir, tidak ada menjalar, kemungkinan itu adalah masalahnya di otot. Nah, tetapi jika tipenya nyeri pinggang ada penjalaran ke salah satu kaki atau kesemutan, mungkin perlu ronsen bisa sampai MRI seperti itu Dok ya.
Oke, biar lebih jelas. Karena itu udah masyarakat pasti kan kadang-kadang, "Dok, yang sakit pinggang nggak perlu ronsen." Nah, Iya, selalu beranggapan bahwa ronsen itu bisa mendiagnosa sakitnya itu apa. Padahal dengan ronsen itu hanya melihat struktur tulang dan ototnya saja. Sedangkan sistem saraf itu belum terlalu terlihat dari malah tidak kelihatan, Dok, ya, Iya, dari malah nggak ronsen. kelihatan. MRI baru bisa Iya. melihat sistem sarafnya seperti apa, Dok, ya. Iya. Oke. Dan tambah lagi Dokter Nara, kita bisa mendiagnosis ya atau mengatakan suatu nyeri pinggang itu dari satu anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Itu yang lebih kuat dibandingkan ronsen. Jadi ronsen itu sifatnya hanya mendukung. Tidak, biasanya sih kalau memang dalam kasus-kasus yang nyeri pinggang ringan itu dia sifatnya hanya mendukung yang tidak akan mengubah obat, tidak akan mengubah terapi. Tapi memang ada efek samping bisa radiasi. Makanya kita kenapa perlu sangat selektif ya untuk melakukan ronsen pada pasien nyeri benar pinggang. ya. Apalagi nyeri pinggang juga kadang-kadang kan ibu hamil tuh sering mengeluh nyeri pinggang, Dok, ya. benar. Jadi otomatis ronsen harus disingkirkan karena berbahaya juga kepada bayinya, Dok. benar. Nah, ini mungkin apa saja sih yang harus dihindari oleh seseorang yang mempunyai riwayat nyeri pinggang, Dok? Atau kebiasaan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah nyeri pinggang supaya tidak mudah terjadi lagi? Nah, mungkin bisa. Iya. Jadi memang pasti itu sekitar 80% orang pasti akan pernah mengeluh nyeri pinggang di sepanjang hidupnya. Kalau memang dia sudah sekali pernah nyeri pinggang, akan ada kecenderungan berulang lagi, Dokter Nara. Nah, apa sih yang kita perlu lakukan? Cukup dari aktivitas sehari-hari dulu yang pertama. Jadi kita kita mengatur bagaimana pola dari aktivitas kita. Misalnya duduk aja yang paling simpel. Duduk lama gitu. Jangan biasakan duduknya seperti ini bungkuk. Tapi usahakan harus tegak gitu, Dok, ya. Tegak. Kemudian saat mengambil barang juga saat duduk tidak disarankan langsung mengambil ke bawah, tapi kita harus turun dari kursi, jongkok, kemudian ngambil barang. Karena duduk terus kemudian ngambil barang itu beban di sini besar. Menghindari tumpuan pada punggung, pinggang, pinggang. Jadi lebih cenderung jongkok atau bertumpu pada salah satu kaki baru mengambil barang tersebut. Seperti itu ya, Dok, ya. Dan duduk lagi dalam kasus duduk misalnya harus WFH dalam jangka waktu lama, usahakan kaki itu ada tumpuan. Ya. Jadi duduknya itu bisa ada apa sih? Tingklik ya. Tingklik gitu ya. Kemudian sambil ngetik gitu. Jadi kakinya tidak langsung menempel ke lantai. Lebih bagus ada tingklik, jadi dia agak naik gitu posisinya, jadi lebih santai. Jadi sambil mengikuti kurva tulangnya itu supaya lebih melengkung, tidak lurus, Dok, ya. Ya benar. Itu dari segi duduk. Berdiri juga sama. Usahakan jangan berdirinya bungkuk gitu. Tapi berdirinya tegak. Karena nanti akan untuk penanganan ada terapi-terapi yang bisa dilakukan, salah satunya itu dengan melatih postur tubuh. Ya. Kemudian kita tidak anjurkan juga dalam posisi berdiri langsung bungkuk ngambil barang di bawah. Ya, seperti duduk tadi. Usahakan jongkok dulu ambil barang. Kemudian kita tidak sarankan untuk sering mengangkat benda berat sendirian. Ya, dalam posisi yang salah. Ya, seperti tadi. Dari duduk langsung angkat benda atau dari berdiri langsung angkat benda. Itu juga jangan. Iya, pernah saya mengalami itu, Dok. Anak saya kecil itu, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, salah 1,5 tahun. Ya, saya mengambil anak dari posisi di bawah itu membungkuk, lalu tiba-tiba tak gitu rasanya, Dok. Woi, itu sakitnya luar biasa ternyata. Akhirnya saya tahu rasanya nyeri pinggang itu seperti apa. Jadi bukan karena bendanya yang berat yang kita angkat, tetapi posisi yang menentukan otot itu akan menjadi kaku atau tidak. Itu ya, Dok, ya. Oke. Ada lagi, Dok? Meklecet ya, Dokter Nara ya? Meklecet ya. Man meklecet kan gitu biasanya orang bilang man meklecet, Dok, ibi kan gitu ya. Iya, benar. Kemudian dihindari juga aktivitas yang sedentari, apa ya? Itu istilahnya kurang olahraga. Ya, itu inti juga. Walaupun pandemi gini ya, tetap olahraga harus selalu, Dokter Nara. Olahraga. Jadi kita kenapa harus olahraga? Karena supaya merelaksasi otot-otot. Gitu. Apa aja sih? Nyambung mungkin ya nanti ya. Nyambung olahraga apa sih yang bagus?
karena lagi pandemi atau kita ngomongin di luar pandemi, renang. Renang Dokter Nara yang paling bagus. Renang ya. Renang. Kemudian bisa naik sepeda, jogging atau senam. Nah, itu olahraga-olahraga yang aman dan kita anjurkan kalau memang sudah ada riwayat nyeri pinggang. Oke. Tentunya yang dihindari juga yang itu olahraga seperti angkat berat, itu dihindari. Berarti intinya kita mencegah itu dengan pertama posisi tubuh harus dijaga, kemudian melatih otot-otot pinggang supaya lebih kuat agar tidak mudah spasme atau kekakuan gitu ya Dok ya. Oke. Ya. Nah, dan ini saudara sama berat badan. Ya. Kembali berat badan. Berat badan ya. Tetap nomor 1 berat badan itu sangat mempengaruhi ya Dok ya. Benar. Kita memang anjurkan sekali untuk mengurangi berat badan, bukan dalam untuk segi kecantikan ya, tapi memang untuk kesehatan. Jadi berat badan berlebih pasti akan berdampak kepada semua hal gitu. Ya, terutama postur mungkin karena terlalu ke depan Dok ya, jadi lebih bungkuk ya. Benar. Oke, itu banget. Oke Dok, itu untuk masalah pencegahan. Nah, sekarang apabila ada seseorang yang saat ini mengalami nyeri pinggang, apa yang bisa kita lakukan Dok? Kan di saat pandemik ini kan istilahnya orang tuh pasti takut ke dokter. Nah, setidaknya penanganan awal pada nyeri pinggang yang mungkin hanya terlokalisir ya di daerah pinggang itu apa yang bisa kita lakukan di rumah Dok? Iya. Jadi kalau yang sifatnya non spesifik ya Dokter Nara ya, atau yang ringan bisa minum obat pereda nyeri yang ada di rumah atau yang dijual bebas. Misalnya paracetamol ya. Atau orang-orang sering tahu asam mefenamat kayak gitu ya, ibuprofen itu kan dijual di warung, boleh diminum seperlunya tapi tidak rutin. Kenapa kita bilang tidak rutin? Karena kalau memang sudah rutin dan pasien itu bergantung dengan obat, berarti ada sesuatu, berarti nyerinya cukup berat. Nah, dia tuh harus segera ke rumah sakit. Ya, tapi kalau sekali minum obat sudah reda, sudah cukup, nggak apa-apa. Di rumah dulu. Berarti mungkin kita kasih batasan 2-3 hari Dok ya, minum obat anti nyeri. Jika memang tidak ada perubahan, segera ke dokter ya, seperti itu. Kita kemudian selain obat bisa coba kompres. Kompres hangat. Biasanya kompres hangat di area yang nyeri, hindari terpapar dingin atau AC. Kemudian bisa coba lakukan exercise. Ada sih nanti beberapa contoh itu exercise untuk nyeri pinggang karena spasme otot atau karena kaku otot. Itu bisa banyak ada di YouTube, di internet pun banyak. Nah, itu bisa dicoba dilakukan di rumah. Apakah aktivitas atau latihan itu dilakukan pada saat nyeri Dok? Atau menunggu nyeri itu reda dulu, nah baru latihan itu di gini Dok? Ya. Jadi kita tanyakan senyaman mungkin pada pasien. Intinya kalau dia sakit pinggang bukan berarti diam total. Ya, tetap harus bergerak tapi memang mungkin lebih terbatas. Begitu nyerinya reda akan lebih bisa gerakannya lebih banyak lagi gitu. Oke, berarti nyeri pinggang minum obat, istirahat dulu Dok ya, mungkin 1-2 hari. Setelah itu langsung coba latihan. Karena kalau semakin diam dia akan otot itu semakin kaku. Oke, ya. Nah, itu dengan obat. Nah, dan saat ini kan juga nih dalam situasi pandemik ini kan terkadang orang takut ke dokter ya Dok ya. Mungkin saat ini kan telemedicine kan sudah jalan Dok ya. Ada beberapa aplikasi mungkin yang bisa masyarakat gunakan sebelum ke dokter. Jadi bisa bertanya dulu keluhan saya seperti ini dan diberikan obat. Jika memang dengan obat tersebut tidak ada perubahan, nah baru nanti menuju ke dokter saraf untuk dievaluasi kembali apakah nanti perlu ronsen ataupun sampai MRI Dok ya. Benar banget ya. Ya, banyak banget sudah ada aplikasi online. Jadi masyarakat sudah sangat dimanjakan. Ya, tinggal pilih mau yang mana dan semua dokternya ada tersedia. Ya, semua spesialis saya lihat juga ada ya. Oke. Ya. Tak terasa dokter nih sudah cukup banyak kita sudah jelaskan dari awal tentang nyeri pinggang, kemudian ada gejalanya, kemudian tanda-tanda bahaya di mana kita harus segera ke dokter, kemudian ada penanganan dan ada juga pencegahan. Oke, karena berhubung waktu kita terbatas dokter, terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Mungkin jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke. Ya, salam sehat dokter ya. Tambahannya semoga bisa
memberikan informasi baru Ya, ya, benar, Dokter Nara benar. ya, Nah, tambahan. semoga apa yang kita bicarakan ini istilahnya bermanfaat, Dok ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita Bisa ada di bisa kolom di komentar. kolom komentar. Nanti kita coba jawab. Oke? Ya, ada lagi, Dok, yang mau Oke, disampaikan? udah sih, cukup Udah banyak ya. lah, Oke. Oke, teman-teman, sekian dulu acara podcast Perdosi Denpasar. Semoga kita selalu sehat, tetap 3M kita jalankan pada pandemik ini, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om Om. Santi.